Kalau menghina teman sendiri di Facebook itu bukan dosa. Wallahi Bapak Ibu, itu adalah dosa. Membuat kejelekan orang, mengumbar aib orangnya, tetangga, baku bakalai saling sindir menyindir di Facebook. Kembalilah ke fitrah. Hari kedua di rumah sakit 4.000 orang yang balaik, berarti 4.000 orang suka ngana di rumah sakit. Berarti alhamdulillah kamu masuk rumah sakit. Alhamdulillah, ini karena kita tidak paham. Ingat itu, banyak orang yang curhat di Facebook tidak ada penyelesaian. Yang malah adalah orang mau tertawa akang. Mengolong tato tidak boleh lipakan demi itulah patut subuh keperempatan barito botia wulu barito berdakwah ohilamo duhenga ilimu ohilamo duhenga amali tong lalu puasa putih kedua lo mengotata mengolah. Semangat lagi jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Untuk itu kami persilakan Ustadz Dr. Haji Mansur Basir. Di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya banggakan, panitia penyelenggara kuliah subuh Barito Berdakwah. Hadirin sekalian, adik-adikku, anak-anakku, juga mungkin ada santri yang saya banggakan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur terutama pribadi saya sendiri. Luar biasa, ternyata di Gorontalo ada sebuah jalan kebaikan yang dirintis di tempat ini. Sayangnya saya baru kenal ada istilah Barito Berdakwah, di mana jalan ini mempertemukan antara kota Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang mengatakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ayat ini menjelaskan bahwa di akhirat nanti, di yaumil akhir, orang masuk surga itu rombongan, grup, berkelompok-kelompok. Maka insya Allah tempat ini adalah merupakan titik pertemuan menjalin silaturahim, persaudaraan dan kebaikan. Maka saya meyakini nanti di surga nanti akan ada satu kelompok orang masuk surga, benderanya itu tertulis adalah rombongan perempatan Barito. Tidak ada orang masuk surga itu tidak berombongan. Ada rombongan masuk surga karena sedekah. Ada orang masuk surga karena puasanya. Qalu lahu rayyan. Ada orang mungkin masuk surga karena sholatnya, karena ngajinya,
karena hajinya, karena mengaji Al-Quran, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin juga ada karena pedagang yang jujur. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian akan nanti masuk surga satu rombongan, sebuah grup yang di situ benderanya tertulis Barito Berdakwah, dan kita semualah anggota kelompok Barito Berdakwah yang sering masuk di tempat ini, yang sering terlibat di dalam penyelenggaraan acara ini, yang sering duduk, insya Allah nanti akan masuk surga karena kebaikan yang ada di tempat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, tanah yang Bapak Ibu duduki sekarang, ada Tioma ini yang duduk-duduk di sini, itu nanti akan bersaksi itu. Jam 5.35 saya diduduki. Batu itu akan bersaksi, aspal ini akan bersaksi bahwa ibu ini telah melakukan kebaikan dan dicatat oleh para malaikat. Begitu juga yang berdiri, begitu juga yang ada di sepeda, begitu juga yang ada di motor, begitu juga yang ada di rumah-rumah, dan seterusnya, semuanya akan nanti dicatat oleh para malaikat, insya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah kebaikan, sesuatu yang baru, yang mungkin di daerah lain tidak pernah ada. Saya pun sendiri Bapak Ibu sekalian, kira-kira selama mungkin saya ceramah, nanti kali ini saya bertanya, oh itu apa ini dakwah Barito ini bagaimana DP model? Dia bilang, Pak Haji, nanti ada orang yang lewat-lewat, ada orang duduk-duduk, nanti orang di rumah-rumah, semuanya santai. Oh begini, ini ternyata alhamdulillah luar biasa. Ini pertama kali di dalam hidup saya menyaksikan ada model seperti ini. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kata Nabi, barang siapa yang menginisiasi, barang siapa yang mensponsori, barang siapa yang memulai sebuah kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka baginya pahala ditambah dengan orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Maka nanti Bapak Ibu sekalian akan ada persentase pahala penyelenggaraan acara pada malam hari ini. Ada mungkin siapa yang pertama mencetuskan pekerjaan ini, amalan ini, dakwah ini, maka dia akan mendapatkan pahala. Selama pekerjaan ini, amalan ini dilanjutkan oleh orang-orang yang sesudahnya, maka orang yang pertama yang berinisiatif melaksanakan dakwah Barito ini akan mendapatkan pahala sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqatin jariyatin. Ini adalah sedekah kebaikan. Maka saya mengharap dilanjutkan terus supaya apa? Ada kesinambungan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, di dalam agama yang kita cintai ini adalah agama Islam, kebaikan itu akan dilipat gandakan, akan diganjar oleh Allah. Satu kebaikan diganjar oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Maka janganlah pernah berhenti melakukan kebaikan. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, karena kita tidak pernah tahu di sebelah mana, di titik mana Allah akan menjadi berkah. Mungkin Bapak Ibu sekalian, suatu saat nanti, ini contoh, suatu saat misalnya ada orang yang duduk di hadapan saya. Hari ini misalnya tahun 2022, tahun 20 tahun yang akan datang, ada malaikat pas lewat di sini, mungkin dalam hatinya berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang besar, rezeki yang wasi'an halalan thayyiban mubarakan, berikan saya rezeki yang besar. Nanti Allah ijabah 10 tahun kemudian. Tetapi bahwa kemudian kebaikan itu selalu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas itu Bapak Ibu sekalian muncul ketika kita sudah lupa pekerjaan itu.
Mungkin Bapak Ibu pernah lupa, saya mungkin pernah lupa bahwa saya pernah duduk-duduk di sini melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini. Tapi Allah nanti ganti menjadi sebuah pahala yang besar, mungkin 10 tahun yang akan datang. Tapi Allah tidak akan pernah berbohong. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Allah selalu akan menjawab. Allah akan selalu menerima, Allah akan selalu mendengar harapan doa dari para hamba-hambanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan yang sangat berkah. Bulan Syahrul Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan di bulan Ramadan. Ada satu hal yang saya ingin titipkan kepada kita sekalian. Saya titipkan itu begini, karena bulan ini adalah bulan di mana orang memperlihat-lihatkan pahalanya, terutama pahala pribadi. Kalau pahala seperti ini tidak termasuk karena ini adalah syiar. Ada yang melakukan secara langsung dan sebagainya. Tapi ada satu kebiasaan oleh saudara-saudara kita mungkin perlu saya ingatkan. Apa itu? Kebiasaan untuk memperlihatkan amalan pribadi. Di dalam agama itu dikenal 2 istilah Bapak Ibu. Yang pertama ada yang disebut sebagai riya. Riya itu apa? Riya itu adalah kasih lia-lia orang pahala. Misalnya, semua ini ada HP. Semua ada HP. Rata-rata kita punya Facebook. Kalau Kominfo menyebutkan tahun 2022, 67% penduduk Indonesia itu punya sosial media. Ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada WhatsAppnya. Biasanya orang yang ada Facebook itu luar biasa, dia punya kasih lihat, dia punya pahala. Apa itu? Biasanya dia tulis status. Statusnya apa? Misalnya, alhamdulillah sudah masuk juz keempat. Ini bahaya ini. Mungkin kita tidak sadar. DP teman satu Facebook mungkin ada 3.000 orang, 4.000 orang, atau bahkan ada 5.000 orang. Kalau Instagram bisa mencapai 7.000, 10.000 orang. Oh, dia kasih tahu sama orang. Dia tulis di status, meskipun tidak basahur, ada mau sampai kita puasa. Alhamdulillah sudah selesai salat tarawih. Alhamdulillah sudah mengerjakan salat tahajud. Ini Bapak Ibu sekalian bisa kena hukum riya, yaitu apa? Kasih lihat orang. Lakukan yang seperti ini, tolong dikurangi sedikit. Kalau tidak boleh kasih habis, kasih kurang sedikit saja. Saya khawatirkan kalau habis semua pahala. Karena beda syiar, beda juga itu yang disebut sebagai riya. Kalau yang seperti ini ada yang YouTube, ini adalah syiar. Supaya apa? Semua orang tahu bahwa di sana ada dakwah barito. Semua akan datang berbondong-bondongan. Karena ini adalah dilakukan secara jamaah. Tapi kalau yang pribadi-pribadi, luar biasa. Jadi tolonglah. Bapak Ibu sekalian, kita juga ini biasa salah kaprah di Facebook. Coba kalau dibuka semua Facebooknya, tertulis di situ apa? Kalau ibu-ibu, oma-oma, opa-opa yang nyonyong semua ini, kalau buka HP, Facebooknya apa tak tulis di situ? What is your mind? Apa itu what is your mind? Apa yang kamu pikirkan. Jadi penemu Facebook itu adalah kalau ada yang berpikir ke depan. Misalnya Barito, perempatan Barito ini mau dibikin aspal semua, mari kita berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan. Itu ada pikiran ke depan. Tapi yang biasa kita backing itu bukan what is your mind, apa yang sedang kamu pikirkan, tapi yang selalu kita lakukan di Facebook adalah what is your feeling, apa yang ngana rasa. Jadi semua orang perasaan dia tumpahkan semua di Facebook. Perasaan kecewa lah, perasaan apalah dia tumpahkan semua. Tak salah semua kita ini Bapak Ibu sekalian.
Karena itu Facebook ini adalah sebuah dunia yang baru bagi kita. Dunia yang baru, a new world. Dunia baru untuk kita. Maka karena dia di dunia yang baru, kita harus melakukannya secara baik. Dulu orang Bapak Ibu sekalian tidak seperti ini. Tapi karena ada sosial media, ada internet, teknologi, maka dakwah ini bisa dinikmati oleh begitu banyak orang. Tapi hati-hati, ini juga sosial media bisa membunuh orang. Betapa banyak di dunia lain orang berselisih pandangan, orang saling hina, orang saling menghujat. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan yang dia lakukan, perkataan yang dia tulis di Facebook yang mengundang speech, hate speech, ujaran kebencian. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang ini Facebook sudah luar biasa semua. Luar biasa, maka harus diperlakukan secara baik. Dan Facebook ini akan suatu saat nanti akan membuat hubungan orang menjadi renggang. Mungkin kita semua silaturahim menjadi lebar. Dulu orang kalau dia mau minta maaf, Bapak Ibu sekalian, dia datangi rumah. Dia naik ke rumah orang, minta maaf. Saya mohon maaf atas semua kesalahan. Tangan bersentuhan, kata Nabi, selama tangan itu tidak berpisah, maka ada malaikat yang selalu berdoa, ya Allah rahmatilah orang yang selalu bersilaturahim. Tapi yang sekarang kita lakukan tidak ada lagi ketersambungan jari dengan jari, tangan dengan tangan. Dengan apa? Dengan Facebook. Orang minta maaf sekarang di Facebook. Orang minta maaf sekarang di Facebook. Kalau sudah mau masuk Ramadan, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan selama ini. Selamat menyongsong bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tidak jelas kepada siapa dia meminta maaf. Suami istri biasanya kalau sudah di rumah, dulu kalau orang mau tidur bercengkerama suami istri. Ini kejamnya ini Facebook ini. Orang dulu, mungkin orang-orang tua dulu, zaman-zaman orang yang lahir tahun 50-an, yang tidak sempat di teknologi ini. Kalau orang mau tidur, mereka berdiskusi. Tapi sekarang kalau mau tidur, rasa-rasa jo ibu, pasti mungkin begitu. Orang mau tidur, suami pegang HP. Ini di tempat tidur. Yang memisahkan dia hanya bantal. Yang satu pegang HP, suami pegang HP, istri orang pegang HP. Tidak baku tahu orang ini. Seperti tidak baku kenal. Tidak baku kenal orang ini. Di bandara, coba lihat. Artinya dalam istilah ilmu teknologi, ilmu ini, sunyi dalam keramaian. Ramai orang, tapi tidak pernah baku kenal siapa orang yang di samping. Itu kejamnya itu Facebook. Maka harus diperlakukan secara baik. Anak-anak sekarang Bapak Ibu sekalian, anak-anak sudah kurang lagi kasih sayang dengan orang tua. Gara-gara apa? Gara-gara handphone. Gara-gara handphone. Semua asik dengan handphone, semua asik dengan handphone. Itu yang saya maksud Bapak Ibu sekalian. Handphone bisa membuat silaturahim menjadi lebih renggang. Maka bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan ketersambungan silaturahim. Maka mari kita merubah sedikit demi sedikit. Cari nanti waktu sesaat di mana kita keluarga atau teman tidak memegang HP. Mungkin ada setengah jam, ada 1 jam, ada berapa jam misalnya, itu disepakati untuk tidak ikut campur di dalam Facebook. Karena ini akan nanti berbahaya. Ini baru tahun 2022. Saya lahir tahun 70-an, tidak pernah menyangka bahwa 30 tahun yang akan datang model dunia seperti ini. Bagaimana dengan anak-anak kita yang lahir tahun 2000? Lahir tahun 2010, 30-40 tahun yang akan datang, seperti apa teknologi? Mungkin akan semakin membuat hubungan orang tua akan menjadi renggang, suami istri akan menjadi lebih renggang. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kedua, di Facebook itu ada hadis Nabi yang mengatakan adalah sibabul muslim pusuk.
menghina seseorang muslim itu juga adalah sebuah kefasikan. Apa itu fasik? Dosa. Jadi jangan pernah berharap, Bapak Ibu pikir, jangan berpikir bahwa kalau menghina teman sendiri di Facebook itu bukan dosa. Wallahi Bapak Ibu, itu adalah dosa. Meskipun kita lakukan di Facebook. Meskipun kita lakukan di Facebook, baku hina-hina orang, menghina, membuat kejelekan orang, mengumbar aib orang di Facebook, itu juga adalah sebuah kesalahan, itu juga adalah dosa. Maka sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan silaturahim, Bapak Ibu sekalian, maka perlakukanlah segala sesuatunya akan menjadi lebih erat. Makanya Nabi itu mengatakan bahwa tasahharu, bersahurlah, karena Fis-sahuri barakah, di dalam sahur itu ada berkah. Salah satu berkah yang dimaksudkan itu adalah, salah satu berkah adalah berkah silaturahim antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri. Keberkahan itu kata dalam agama kita adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Maka Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, saya mengingatkan betul ini, serius dengan sangat saya mengingatkan kepada kita sekalian, berhati-hatilah, terutama juga adalah anak-anakku, anak-anak muda, berhati-hatilah berfacebook, bersosial media. Berhati-hatilah, banyak mungkin kita akan mendapatkan pahala gara-gara Facebook seperti ini, bisa menyebarkan kebaikan, tapi boleh jadi Facebook juga itu akan membuat kita mendapatkan dosa. Karena itu kembali kepada prinsip what is your mind. Penemu Facebook itu begitu. Jadi apa yang kamu pikir, bukan apa yang kamu rasa. Janganlah bercurhat. Suami atau istri yang curhat di Facebook tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat itu, banyak orang yang curhat di Facebook tidak ada penyelesaian. Yang malah adalah orang mau tatawa akang. Contoh, orang bapoto di rumah sakit. Rumah sakit ini, dia bapoto. Foto dia hari kedua di rumah sakit Alwi Sabo. Dia tulis begitu. Kong DP teman 5.000, dia like. Apa artinya like, tahu? Senang. Suka, I like you, saya suka kamu, saya senang kamu. Jadi kalau ada orang di rumah sakit, hari kedua di rumah sakit, 4.000 orang yang balaik, berarti 4.000 orang suka ngana di rumah sakit. Mau didoakan begitu. Ini namanya lari. Kan like itu jempol toh, berarti alhamdulillah kamu masuk rumah sakit. Alhamdulillah, ini karena kita tidak paham. Like, apalagi kalau lope, tanda yang merah itu lope, 40 kali di atasnya like, senang sekali ngana masuk rumah sakit. Jadi ini betul-betul ini saya ingatkan karena saya pernah menjadi pemateri di Kominfo Pusat. Ini diingatkan betul bahwa sosial media adalah sebuah dunia baru oleh masyarakat Islam. Kalau tidak diperlakukan secara baik, umat akan termakan oleh the hidden agenda yang dilakukan oleh orang-orang di luar dari kita. Nah, seperti itu. Apalagi juga ini misalnya, ini ibu-ibu, sembarang dia masukkan semua, tidak tahu apa DP makna. Misalnya, OTW pasar sore. Wah, apa ini? OTW pasar sore. Tidak ada makna. Apa itu OTW pasar sore? Bahkan yang lebih kejam adalah dulu orang kalau suami mau pergi mau pergi keluar daerah atau istri mau keluar daerah, dia akan minta izin. Pak, kita mau pergi Manado, boleh? Oh iya, mana pergi juga. Ini sekarang minta izinnya di status. OTW Manado, kong suaminya marah-marah. Ngana ini so pergi Manado, tidak pakai stop kita. Siapa yang tidak pakai stop? Kita so bilang tadi OTW Manado. Ini. Sadar tidak sadar, kita sudah melakukan hal yang rubahlah sedikit. Kalau tidak bisa rubah semuanya, sedikit saja. Sedikit saja. Karena ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa, ini akan menjadikan
Ini adalah Facebook, sosial media ini adalah dunia baru bagi kita. Maka karena itu diperlakukanlah secara baik. Yuk, Ramadan ini Bapak Ibu, Ramadan ini adalah tempat kita untuk kembali kepada sesuatu yang benar-benar diajarkan di dalam Islam. Itu tadi, orang tua atau anak cium tangan orang tua, karena kata ulama di punggung tangan orang tua itu ada berkah, ada doa. Tadi? Minta saling memaafkan di Facebook, di grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Itu boleh, tapi hanya penunjang, bukan utama. Sekali lagi, itu boleh, tidak haram, tapi hanya sebagai penunjang. Yang lebih utama adalah lakukan yang asli, ditunjang dengan hal yang seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan sekali lagi adalah mengembalikan kita kepada posisi yang sebenarnya, yaitu fitrah. Puasa adalah mengajarkan orang untuk menjadi fitrah. Fitrah itu adalah titik kesucian. Kembalilah semua. Yang ibu-ibu yang sering curhat di Facebook, WhatsApp, baku hina-hina dengan orang, kembalilah karena puasa mengejarkan fitrah. Kembali kepada fitrah, kembalilah, jangan lagi yang begitu. Yang sering suami tetangga baku bakalai saling sindir menyindir di Facebook, kembalilah ke fitrah. Ini Ramadan, kembalilah ke fitrah. Banyak tetangga itu bakalai gara-gara baku sindir-sindir. Ini kan babali motor buat cicilan. Tidak, siapa ngana mau urus orang itu, kan bukan ngana yang buat cicil. Tidak usah, ini kalau dia baca semua luar biasa. Jadi tidak usah baku sindir-sindir itu, baku sindir-sindir. Kalau mau, beramallah secara baik. Apa itu? Sampaikan kepada orang. Mari umat muslim di kota Gorontalo, di perempatan Barito, mari ikuti dakwah Barito. Itu yang lebih bagus, supaya mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, terakhir, karena ini puasa, terakhir Bapak Ibu sekalian adalah kata Nabi SAW tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Maka yang menginisiatif pekerjaan ini, amalan ini, mungkin ada orang tokohnya satu orang ini. Ayo kita mungkin melakukan dakwah jalanan ini. Maka selama amalan ini, pekerjaan ini, kegiatan ini dilanjutkan terus oleh orang-orang yang sesudah itu, maka ini adalah ketersambungan kebaikan. Jangan pernah putuskan ini pekerjaan, jangan pernah putuskan ini kegiatan, karena ini juga kegiatan adalah kegiatan yang santai, tidak terlalu besar, tidak terlalu mewah, tidak terlalu harus ribet, harus ada ini, tapi hasilnya luar biasa maksimal. Umat kita akan dicerdaskan, umat kita akan diberikan enlightenment, pencerahan, umat kita akan diberikan sesuatu yang bermanfaat. Bapak Ibu, kira-kira ini sudah setengah jam saya berbicara. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puasa kita juga dipelihara dan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisa puasa Ramadan yang masih sekitar 25 hari ini, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berdoa, mudah-mudahan kata Nabi SAW, kalau berkumpul 40 orang, maka pasti ada salah seorang dari doa-doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari saya memimpin doa ini, mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم يا الله لا إله إلا أنت سبحانك حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم بالخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh Mau terus begitu istiqomah Iya. tidak lapang sampai dengan hari Sampai- masih ada itu dia susah. Makanya kan Tuhan katakan summa istaqamu setanat orang-orang yang istiqomah itulah yang dituruni Masya Allah, amin amin ya Allah, insya Allah. Artinya malaikat mendatangi orang-orang yang istiqomah melakukan itu meskipun kecil. Nah itu Pendek 10 menit tapi istiqomah itu tidak pernah putus. Itu malaikat modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Gorontalo, khususnya umat Islam, saya baru saja memberikan tausiah di perempatan Barito yang menghubungkan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sungguh-sungguh sangat luar biasa, dan ini selama ceramah direkam oleh teman-teman IT yang YouTube, maka selaku salah satu mubalik tokoh agama di Gorontalo mengajak kepada teman-teman mubalik para dai untuk terlibat, untuk memberikan waktu, meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan dan tausiah di tempat ini. Dan mereka sudah punya channel tersendiri di YouTube, yaitu Papa Iyas Gorontalo. Saya mengajak untuk subscribe, like dan share channel ini karena channel ini sangat bermanfaat. Terima kasih.